awal mula saya merantau pertama kali itu di Batam. Nah, saya itu tidak sengaja itu Mas, tidak sengaja dalam artian saya pergi ke rumah temen, niatnya mau ngambil ban motor, gundulan itu lah. Ketemulah teman saya itu, mah dibilangin kayak gini, udah nggak usah sekolah, buat apa sekolah, belum tentu kamu juga lulus gitu kan. Ikut aja saya ke Batam gitu lah. Di Batam kerja ngapain? Proyek, nanti bayarannya besar. Dia bilangnya gitu ya, biasalah iming-iming kayak gitu kan Mas. Nah, karena saya memang minim pengalaman ya, namanya lulus sekolah aja belum tuh Mas. Saya ikutlah dia pergi ke Batam. Itu pun juga ada cerita lucunya pergi ke Batam itu. Dari Jogja ke Jakarta, itu kan tiketnya kan harusnya penerbangan Jakarta Batam. Nah, kita itu satu rombongan itu dari Jogja itu istilahnya itu direwangi ngebis Mas. Ben istilahnya ngirit tiketnya niku. Lah sampai Jakarta itu pun jadi gembel. Gembelnya Maksudnya gembelnya itu tiketnya itu tertukar. Bukan penerbangan dari Jakarta ke Batam, malah Jakarta kembali ke Jogja. Lah kan lah itu lucu. sing nukoke tiket gimana? Nah, untungnya gini Mas, itu yang bawa saya itu punya istri. Kan zaman dulu sekitar tahun 2006 2007 itu untuk M-Banking kan nggak ada. Oh ya. Untung dia itu ada ATM, nah ditransfer lah sama juragan itu. Ditransfer sama juragan dan akhirnya kita beli tiket penerbangan. Nah, saya pertama kali menginjakkan kaki di Batam itu bener-bener pahit. Pahitnya dalam artian apa? Ya hampir bisa dibilang itu tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya tidak sesuai ekspektasi itu, saya mikirnya itu komplek perumahan itu udah siap huni Mas. Ternyata masih hutan. Itu cuma rumah sampel satu. Dan bener-bener hutannya itu di sana itu ya lumayan angker. Gitu. Kayak itu jadinya buat sendiri rumah camp Ya, gitu. ada rumah camp, dibuatkan rumah camp. Sana dia bercampur sama orang Medan, orang Padang, ada orang Flores. Nah, terus itu kan emang tempatnya itu kayak ya kalau di Jawa sini masih wingit banget itu. Pengalaman-pengalaman mistis pun juga banyak terjadi di sana, tapi alhamdulillah karena saya itu istilahnya gimana ya, ada teman saya itu ngasih di rumah itu ngasih batu kecil seperti ya kayak Batu akik ya. batu akik itu dan ya bukannya saya istilahnya nggak percaya sama yang di atas ya Mas, tapi itu batu itu ya secara tidak langsung itu membawa keberuntungan bagi saya. Iya berarti anu ya sebagai syariat Ya, ataupun ya, perantara hidup itu ya kan bisa ada seperti perantara itu, gitu. ya, bisa seperti itu Mas lah. Terus dengan berjalannya waktu, saya kerja di proyek itu, saya hampir menghabiskan waktu itu sekitar 2 tahun setengah di Batam. Nggak dapat uang Mas. Berroyal ya. Bukan buat royal, habis buat makan Mas. Ya, soalnya kan di sana kan ternyata upah kerja zaman dulu itu nggak nggak seperti sekarang. Saya kan masuknya kan ke sana dulu kan nggak langsung tukang atau apa, nggak cuma sebagai helper, pembantu tukang. Itu cuma digaji satu harinya 35.000. Sedangkan harga kuku Bima es di sana itu 5.000. Nah saya dalam satu hari itu bisa 3 kali yang nggak dapat tuh Mas. Nah terus minusnya lagi apa namanya? Untuk biaya hidup tahun-tahun segitu di mahal juga, apa di Batam itu juga udah tergolong tinggi. Nah, terus saya merantau di Batam itu, Ya di Batam itu yang tadi kan mohon maaf ya iya, sama. Jadi di sana itu tadi kan tempatnya ya kayak mistis-mistis. iya. Itu mungkin bisa di-spill ya Ya cerita kalau yang ya yang masih ingat lah ya. ya kalau saya pengalaman pribadi di Batam itu untuk gangguan spiritual saya malah kurang Mas. Ya walaupun tempatnya istilahnya mistis, tapi untuk gangguan spiritual ya mungkin karena ada ya mohon maaf Mas, saya itu sebenarnya dari kecil itu sebenarnya udah ada mohon maaf saya bilangnya itu kayak ada kodam leluhur. Kodam pendamping dari leluhur entah nenek buyut atau kakek buyut saya nggak tahu tanpa saya sadari ya seperti itu secara tidak langsung itu kan udah menjaga dari Melindungi makhluk-makhluk lah seperti berarti itu. hanya merasa suasana aja ya kok Merasa seperti suasana ini tapi aja. nggak Terlalu ekstrim apa banget. namanya interaksinya nggak terlalu Iya, ekstrim ya. enggak. Kalau saya interaksinya terlalu ekstrim itu malah saya waktu kerja di Korea itu. Mungkin sebelum ke Korea Ah. tadi kan Batam ya. Iya, Batam. Batamnya gimana tuh? Bisa dilanjut tuh. Ya kalau di Batam itu emang suka dukanya, waduh, dunia malam Batam itu juga bener-bener luar biasa Mas. Ya kalau terpengaruh itu loh. Ya kalau terpengaruh ya kita orang proyek dengan gaji kecil ya pulang-pulang nggak dapat apa-apa itu tadi. Seperti itu. Terus istilahnya itu
untuk pengalaman di Batam sendiri yang saya paling berkesan itu saya kenal satu cewek Mas, orang Padang, cantik orangnya itu dulu. Nah waktu itu kan ceritanya kan di rumahnya kan ada hajatan, itu kakaknya itu nikahan. Nah kita kan satu rombongan, kebetulan saya rombongannya dulu sama orang Jawa Timuran. Nah biasalah kalau orang Jawa Timuran kan setiap ada acara kondangan atau apa ada orkesan pasti jalan kan kita. Nah saya pun ngikut itu di orkesan itu, terus apa namanya, kalau acara orang Medan, orang Padang itu kan pasti kita walaupun bukan tamu undangan tapi kita ikut ke hajatan situ, pasti nanti ada acara kayak mohon maaf minum-minum itu. Nah, saya pernah itu sampai hampir itu merenggut nyawa saya, Mas. Serius. Kelebihan. Nggak kelebihan, maksud saya itu saya ada temen itu tiba-tiba nempel saya nggak kenal. Dia ngosokin saya terus. Ternyata itu intel Mas. Saya sampai teler itu, saya malah ya udah namanya udah teler kan Mas, nggak sadar itu. Akhirnya saya rese. Wah, saya kata teman saya itu, saya udah nggak ingat itu. Saya ingat-ingat udah nyemplung di parit itu Mas, disembunyiin di parit sama teman saya. Enggak. Itu udah katanya todong sama pistol. Dia untung itu masih sadar, kalau enggak itu Udah. sekali turtle nggak tahu, nggak berlanjut sampai sekarang mungkin, tapi ya itu alhamdulillah yang kuasa masih melindungi gitu. Itu pengalaman yang nggak bisa saya lupain, kejadian konyol gara-gara perempuan saya hampir gila itu Mas.